3. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang teman-teman semuanya. Ya, Sekarang bisa Mr. Alka. Ya, hari ini kita akan belajar lagi mengenai konstruk 3 dengan project adalah Miss Game. Ya, Miss Game seperti kemarin sudah kita jelaskan bahwa Miss Game itu adalah game yang ada miss atau labirinnya. Nah, labirinnya seperti game Pac-Man. Kemarin kita sudah belajar membuat layoutnya, terus sama dengan ukuran-ukuran layoutnya, menyesuaikan antara viewport dengan layoutnya. Nah, untuk itu kita sekarang akan belajar mengenai eh, menambahkan sprite player beserta dengan gerakannya dan juga animasinya. Nah, kita langsung ke materinya. Hari ini saya akan share screen-nya, yaitu share konstruk 3. Ya, muncul ya di situ ya. Sudah muncul, Mr. Anan? Yap. Ya, sudah, sudah. ya. Oke, di sini kita bisa tambahkan sprite itu pada area layout 1 ini dengan cara klik kanan, kemudian insert new object, kemudian kita pilih sprite, lalu kita beri nama player. Nah, ini eh, sprite ini yang nantinya akan menjadi tokoh utama atau peran utamanya ya. Oke, maka kita kasih nama player. Oke. Kemudian setelah ada muncul plus seperti ini, kita klik kiri. Klik kiri di mana aja di area layout tersebut. Nah, kemudian akan muncul animation editor player ya. Nah, disinilah kita nanti akan menambahkan image atau gambar dari si player tersebut dan juga kita akan mengatur dari animasi si player tersebut. Ya, nanti kita atur player tersebut bisa bergerak ke atas, ke bawah, ke kanan dan ke kiri dan kita atur juga mengenai animasinya. Oke, sekarang kita buat atau ambil gambar dari player tersebut melalui icon ini, icon load image from file, atau bisa juga dengan shortcut Ctrl plus O. Kali ini kita klik aja ya, klik kiri. Nah, kemudian muncul pop-up Windows lagi di mana file dari aset game kita berada. Kemudian kita pilih semua ini, ya, semua ini kita pilih, kemudian klik open. Nah, kita sesuaikan. Di sini dia menghadap ke kanan. Jadi eh, saat ini kita akan membuat player tersebut menghadap ke kanan dulu. Maka animationnya ini kita kasih nama, kita beri nama right atau kanan, right. Karena kita akan membuat animasi yang menghadap ke kanan. Nah, jangan lupa pada bagian loop ini kita centang. Kita centang agar apa? Agar si player tersebut memiliki animasi seperti sedang mengunyah atau akan memakan sesuatu. Seperti itu. Dan dia akan terus-menerus melakukan animasi tersebut. Kita preview di sini. Ya, seperti ini ya. Dia akan melakukan mangap, mangap dan menutup seperti itu. Bukan menutup. Ya. Selanjutnya kita akan buat animasi lagi, yaitu animasi yang menghadap ke atas. Maka kita perlu eh, menambahkan animasi pada player ini dengan cara klik kanan pada panel animation, klik kanan, add animation, kemudian kita kasih nama up.
Kasih nama up, enter, kemudian kita load image. Kita load image sama seperti halnya kita membuat animasi write tadi, yaitu dengan cara klik pada icon load image from file. Nah, setelah itu kita pilih semuanya, kita sorot, kemudian kita open di sini. Nah, ini masih menghadap ke kanan. Nah, kita buat si player tersebut menghadap ke atas. Caranya bagaimana? Kita klik dulu salah satu gambar pada up frames, yaitu kemudian kita rotate. Kita rotate 90 derajat anti clockwise atau berlawanan arah dengan jarum jam. Yaitu tombolnya ada di sebelah sini. Klik. Nah, maka si gambar tersebut akan menghadap ke atas. Nah, kita lakukan juga dengan gambar-gambar yang lain. Yaitu gambar 1, klik sini, kemudian gambar 2, klik seperti ini. Nah, jangan lupa untuk loopnya dicentang juga. Dan kita lihat previewnya. Ya, seperti ini ya. Jadi dia membuka menutup tapi menghadapnya ke atas. Oke. Nah, sekarang kita membuat animasi yang menghadap ke kiri. Oke, kita buat dulu animasinya. Kemudian kita ganti nama menjadi left atau kiri ya. Ya. Sama seperti halnya yang tadi, animasi yang tadi, kita load dulu image dari si player tersebut, pilih semuanya, ya, seperti ini. Nah, kira-kira biar si gambar ini bisa menghadap ke kiri, kita lakukan apa? Mungkin siapa yang mau jawab dulu? Mister Anan mau jawab? Di apa sir? Kiri. Di klik apa? Di rotate, Direfleksikan kiri itu sir. direfleksikan ke Refleksi kiri. kiri. Ya, kita coba ya. Refleksi kiri. Ya, betul. Oke, thank you Mister Anan. Sudah menghadap ke kiri pada gambar nolnya ya. Sekarang pada gambar 1 dan 2 kita perlakukan yang sama sehingga si gambar menghadap ke kiri juga. Ya, seperti ini. Ya. Jangan lupa loopnya kita centang biar dia melakukan animasi tersebut secara terus-menerus. Oke, sekarang kita buat animasi yang ke bawah. Ya, kita add animasi dulu pada panel animation, kemudian kita kasih nama down. Ya, yang ke bawah ya. Kemudian kita load image-nya. Kita open. Nah, ini kira-kira Mr. Andi, biar si gambarnya menghadap ke bawah, kita perlu lakukan apa? Di rotasi yang ke bawah. Rotasi yang ke bawah. Berarti yang ini. Ya. Berapa kali, Mister? Kali. Sekali. Berarti anti clockwise sekali ya. Tik, menghadapnya ke atas, Mister. Berarti bukan ini ya. Coba yang ini. Yang sebelahnya. Ya. Berarti 90 derajat searah dengan jarum jam. Ya, seperti itu ya. Searah jam. Ya. Oke, sekarang kita ubah semua gambarnya menghadap ke bawah dengan icon ini. Ke bawah, yang kedua juga. Oke, sudah ke bawah semua ya. Kita centang loopnya. Kita preview dulu. Ya, sudah melakukan animasi ke bawah, menghadap ke bawah. Oke. Oke, kalau sudah kita bisa close
animasinya. Nah, ini kemudian kita sesuaikan ukurannya dengan layout. Kita sesuaikan ya, kira-kira besarnya segini ya. Nanti kita buat mapnya di sini sama musuhnya di sini. Nah, sekarang kita akan menggerakkan si player ini ke kanan, ke atas, ke bawah, dan ke kiri. Nah, untuk itu kita kita perlu tambahkan dulu behavior dari si player ini, yaitu behavior tile movement, ya, behavior tile movement. Seperti logonya ini ya, ini bisa bergerak ke kanan, ke atas, ke bawah, ke kiri. Seperti itu. Kita add, kita tambahkan. Ya, ini sudah punya behavior tile movement. Ya, fungsinya apa? Behavior ini fungsinya adalah untuk si player mampu bergerak ke kanan, ke atas, ke bawah, dan ke kiri. Oke, behaviornya sudah. Sekarang biar kita bisa mengontrol si player ini bergerak dengan menggunakan keyboard, maka kita perlu menambahkan objek lain, yaitu objek apa? Objek keyboard. Nah, untuk menambahkan objek sama seperti kita menambahkan player tadi, yaitu klik kanan, insert new object, kemudian kita cari keyboard. Bisa kita cari pakai kolom pencarian ini, keyboard. Nah, ini sudah muncul. Kita double klik saja, maka keyboard sudah muncul di bagian project kayak gitu. Nah, setelah itu kita pergi ke event sheet-nya. Jadi kita akan menghubungkan antara keyboard tadi dengan behavior dari si player tersebut. Ya, kita hubungkan dengan event sheet. Nah, kita klik pada tombol add event, maka akan muncul condition. Ya, condition, kita buat condition pada keyboard. Nah, kemudian on key press, jadi nanti ada kondisi di mana sebuah tombol pada keyboard ditekan. Ya, kita pilih dulu, kita pilih tombol apa. Nah, kita menggunakan untuk mengontrol dari si player ini, kita gunakan arrow atau tombol panah. Nah, ini kita membuat yang ke kanan dulu. Bergerak ke kanan, jadi kita klik atau tekan tombol kanan. Ya, seperti ini, dan oke. Ya, dan nah, di sini tercipta sebuah kondisi di mana keyboard on right arrow press, ya, ketika keyboard tombol ke kanan ditekan, maka actionnya apa? Maka kita tambahkan actionnya pada player, yaitu set animation. Nah, set animationnya apa? Kita tadi sudah membuat animasi. Jadi ketika tombol kanan ditekan, maka animasinya adalah ke kanan atau right. Ya, ini ya, right. Dan oke. Sekarang kita coba dulu, apakah dia bisa bergerak ke kanan? Ya, ini sudah bisa bergerak ke kanan ya. Tapi bergerak ke kiri? Bisa, cuman animasinya belum menghadap ke kiri. Bergerak ke bawah bisa? Nah, sudah bisa bergerak ke bawah. Tapi animasinya juga belum di-set. Kayak gitu. Oke, sekarang kita akan set animasinya agar bisa menghadap ke kiri, ke atas, dan juga ke bawah. Ya, kita tambahkan sama hal seperti kita membuat si animasi bergerak ke kanan, kita tambahkan event lagi, player, next. Nah, kita set animasi. Maaf, ini kita keyboard dulu. Keyboard, kemudian on key press, klik. Nah, kita buat animasi ke atas.
pencet arrow up, arrow ya. Oke, dan and then add actionnya player set animation up ya. Oke, kita tambahkan juga untuk yang ke kiri dan ke bawah sekaligus ya. Add event keyboard on key press. Ini kita buat yang ke kiri. And then action player set animation left. Ya. Jelas. Kita buat yang ke bawah. Down row. And then add action. Kita pilih playernya, actionnya. Set animation. Jadi nanti ketika dipencet ke bawah, animasinya adalah animasi down. Ya, dan sekarang kita cek apakah sudah ada animasi ke segala arah tersebut. Ke kanan, ke bawah, ke kiri, dan ke atas. Ya, Browsernya belum tampil, Mister. Belum share screen, ya kelihatan. share screen-nya. Share screen untuk yang tadi tampilkan yang running programnya. Oh, Nggak nggak kelihatan ya? Tampilannya nggak ada, Jar. Nggak muncul. Kalau gini, muncul. Lagi loading. Muncul, Mister. Saya lagi loading. Mister Anan Loading. sama ya. Loading tapi agak buram. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Animasinya sudah bergerak. Ya, untuk pertemuan kali ini kita buat animasi ke kanan, kiri, atas, bawah terlebih dahulu. Nah, untuk kedepannya nanti kita akan membuat pergerakan menampilkan musuh dan juga pergerakan dari si musuh mengejar tersebut. Kayak gitu. Untuk pertemuan ini apakah ada pertanyaan, Mister? So far Jar. enggak, Mister, aman. Oke, jadi cukup jelas ya penjelasan saya. Oke. Jelas, Mister. Alhamdulillah, untuk itu kita cukupkan pertemuan kali ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama dan kafaratus majelis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Waalaikumsalam Mister. warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Mantap. mana? Jadi stop recording.